Oke, kemudian kita melihat case study berikutnya. Ini saya buat sendiri ya. Sebetulnya ini kalau ditulis dengan bagus sudah bisa jadi sebuah artikel ya, minimum Q3 atau Q2, Q1 ya. Hanya saya nggak sempat ya, belum sempat ya. Menarik melihat mathematical properties of the nature ya, sifat alamiah paradigmatik matematis dari alam ini. Jadi semenjak Isaac Newton berhasil memodelkan, dianggap berhasil memodelkan sebagian fenomena semesta yang kita kenal dengan nama gravitasi, mekanika, dinamika itu dengan 4 hukum matematis ini, banyak saintis ini berpendapat bahwa nature is fundamentally mathematical. Tapi sebagian saintis tetap berpendapat ya nggak semua hal dalam semesta itu bisa dimodelkan secara matematis ya. Jadi ini saya buat dua sisi agar kelihatan dari sisi paradigma atau sudut pandang memang berbeda itu. Nah mungkin di alam fisika ini nature is fundamentally mathematical lebih kuat ya. Tapi kalau kita bicara biologi, ekonomi, politik sini, Anda belajar di sana, ya sangat sedikit fenomena yang bisa dijelaskan secara matematis begitu. Nah, kimia ini masih jadi bidang perebutan. Nah, mungkin sebagiannya very mathematical, sebagiannya enggak juga begitu ya. Kalau Anda ingat teori keseimbangan kimia atau kecepatan reaksi itu di sana juga ya memang ada persamaan matematis ya, tapi kalau kita ingat orde dari sebuah reaksi itu sulit ditentukan ya. Pangkatnya bukan pangkat yang pasti begitu ya. Nah, dua paradigma ini bertarung luar biasa ya, terutama untuk ekonomi. Ya, kalau di dalam bidang fisika kita mungkin sampai sekarang normal science-nya ini makin lama makin matematis ya. Bahkan kata Michio Kaku itu betapa indahnya semesta yang demikian luas nih, hukum-hukumnya bisa dinyatakan, hukum fundamentalnya bisa dinyatakan dalam secari kertas itu. Secari persamaan yang bagi Sir Isaac Newton, Michio Kaku dan sebagian saintis ini merupakan salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda yang mengindikasikan bukti tak terbantahkan adanya Sang Maha Pengatur atau intelligent design ya. Ini jelas bertentangan dengan Richard Dawkins dan banyak ateis yang tidak percaya intelligent design. Tapi top scientist-nya itu sendiri seperti Sir Isaac Newton jelas mereka ada di balik pandangan filosofis yang meyakini intelligent design, bahwa ada rancangan yang maha intelijen yang ada di balik semesta ini. Dan terutama karena itu bisa dinyatakan dalam bentuk matematis juga yang sangat kompak dan memiliki sifat sangat prediktif lah ya. Tapi di bidang ekonomi ini cukup membuat chaos ya, karena sebagian ekonom itu terpengaruh dan ingin mengikuti arus itu. Cukup banyak saintis dalam bidang ekonomi yang ingin memodelkan ekonomi ini secara matematis ya. Yang kemudian salah satu pemenang Nobel itu di akhir tahun, mendekati tahun 2000-an kira-kira ya, itu mengkritik keras ya. Basically ekonomi itu tidak akan pernah bisa dimodelkan dengan matematik. Jadi kita bisa bayangkan ya, dalam
ekonomi itu ada dua arus besar ya. Bagaimana kita memprediksi misalnya ekonomi Indonesia 5 tahun lagi gitu, kira-kira ada dua kelompok besar. Yang satu ingin mematematifikasi, memodelkan secara matematis. Yang satu tetap berpandangan bahwa pendekatan kualitatif non-matematis itu lebih bisa dipegang ya, lebih bisa dipercaya begitu. Nah ini sebuah hal yang sangat menarik untuk dikaji ya. Saya punya sahabat seorang kader partai salah satu partainya anak-anak muda di Malang, doktor dalam bidang ekonomi makro. Dia sangat matematis ya, studi pembangunan yang dia pelajari very mathematical ya. Dan dia juga mengenal model compartmental SIR ya, susceptible infected recovery untuk epidemi dan lain-lain. Nah, lesson learn-nya kita harus sangat berhati-hati dan melihat masalah dengan teliti case by case. Misalnya kalau kita mulai menggunakan data science atau statistik ya, machine learning yang basically adalah statistik, mathematical statistics ya, untuk menganalisis beberapa hal terkait masalah ekonomi, sosial, dan politik. We should be very, very careful. Saya pernah menangani satu kasus yang menurut saya sih barangkali merupakan sebuah kesalahan fatal ya, karena menerapkan model matematik secara memaksa ke masalah yang mungkin nggak bisa dimatematifikasi seperti national resiliency, misalnya ketahanan nasional. Apakah ketahanan nasional itu bisa dinyatakan dalam bentuk variabel matematik yang bisa diprediksi, yang bisa dimodelkan, dan mesin learning atau analisis statistik seperti apa yang bisa untuk mengukurnya, itu merupakan persoalan yang very complicated. We should be very, very careful in such kind of things ya. Nah, kalau di bidang yang kebetulan merupakan bidang saya sendiri, kontrol itu juga terjadi perebutan tanda kutip ya. Ada mathematical paradigm ya, traditional control theory dan misalnya modern control theory yang berbasiskan state space control theory ya. Ini katanya yang menggagas juga adalah R.E. Kalman yang sangat terkenal ya. Nggak tahu, saya itu merasa R.E. Kalman itu sebetulnya more or less salah satu bapak data science yang sebenarnya yang jarang disebut ya. Silakan dicoba ya, dilihat. Yang karyanya pertama digunakan untuk Apollo ya, yang sering disebut Kalman filter atau Kalman estimation algorithm ya. Sampai sekarang masih digunakan juga untuk memprediksi coefficient reproduction number dari COVID-19 yang digunakan oleh Johns Hopkins University, masih menggunakan Kalman juga, di samping banyak sekali hal yang lain yang terinspirasi oleh Kalman ya. Very mathematical tentunya. Nah, tapi di sisi yang merah itu Anda lihat ya, situ ada heuristic approach, PID with Ziegler-Nichols, fuzzy control, and so on, yang sekarang berlanjut dengan data driven control ya. Basically kita nggak terlalu efektif memodelkan secara matematis sebuah sistem kendali. Mungkin lebih efektif menggunakan pendekatan non matematis yang disebut heuristic approach, fuzzy control, whatever ya. Nah, beberapa paradigma dalam bidang kontrol ini contoh multi paradigma ya. Jadi paradigmanya bergabung gitu. Kadang-kadang model base yang mathematical model digabung dengan data driven yang sangat empirical dan sangat praktis ya.
Jadi sekarang sedang menjadi bidang riset progresif. Research program di bidang control ini adalah data driven control ya. Mata kuliahnya sedang kita usulkan jadi mata kuliah S2 kurikulum baru yang berjudul Data Science and Control System ya, yang merupakan titik pencarian antara paradigma matematis dan paradigma data approach yang tidak terlalu eksak matematis begitu. Biasanya kalau yang matematis ini dicirikan dengan persamaan diferensial ya, seperti yang Anda lihat ya, persamaan diferensial dalam mekanika kuantum misalnya, atau persamaan diferensial parsial dalam persamaan gelombang elektromagnetik ya. Ya dicirikan dengan persamaan-persamaan yang sangat kokoh ya. Kalau Newton itu yang bentuk yang sangat terkenal yang digunakan secara luas untuk menganalisis planet, robot dan lain-lain itu biasanya disebut bentuk Lagrangian, persamaan Lagrange. Nah ini sebagai contoh yang kasus kedua yang hari ini kita discuss ya, kasus multi paradigm world ya, dunia multi paradigma, matematis dan non matematis. Dunianya sama, bidang yang ditekuni sama, tapi pendekatannya bisa bertolak belakang. Ya, kita break dulu sejenak.